Nini, bisa bantuin kakak ambil selotip di ruang AHK? Bisa. Tapi aku minta orderan dulu ya. Ambil aja. Nit, Nit, Iya kak. bantuin Kak Igi dong. Ambilin buku yang itu tuh. Yang itu. Iya, yang itu. Tuh, ambilin. Kak. Hah? Tapi nanti boleh buka yang ini ya kak ya. Yang itu? Iya, boleh. Ini. Nah ini. Ya. Oke, terima kasih Nini. Sama. Nini, bantuin dong. Mau jatuh nih. Oh, aku akan bantu, tapi ini nanti aku bawa pulang. Boleh. Aduh, berat banget ya. Setengah. Separuh. Ah, iya. Nanti bawa pulang begitu ya. Oke. Sip, sana ya. Kak, aku mau benahin yang sebelah sana, Nata yang sebelah sana. Yang mana? Itu. Oke. Tapi, ini dibuka dulu ya. Ya? Iya. Nit, kok Kak Ide lihat dari tadi Ninit selalu menolong dengan syarat sih? Duh, kan namanya juga itu kan kak. Penting untuk kita itu saling begitu maksudku. Iya, tapi tadi kakak lihat kamu selalu minta ini, minta itu kalau membantu. Kakak jadi sedih. Ya, namanya juga manusia, Kak. Jadi, tolong menolong itu juga harus ada salingnya. Istilahnya itu ini loh, hukum timbal balik. Nggak salah sih, Dok. Kamu pinter juga ya. Iyalah, Ninit gitu loh. Iya bener sih, Nit. Cuma kita tuh memang harus saling, apa tadi kamu bilang apa? Timbal balik, Kak. Timbal Nah, balik. itu bener. Tapi kamu ingat nggak? Tuhan Yesus kan ngajarin kita untuk mengasihi dan tulus. Iya, bener kamu Kak Ige. Kita tuh harus tulus, nggak boleh ngarepin imbal balik. Nah, dari tadi tuh Kak Ike sama Kak Dodo tuh memperhatikan Ninit. Setiap dimintain tolong pasti mengharapkan sesuatu. Iya loh, Kak Dodo sampai heran. Kamu tuh dari tadi dimintain tolong, minta snack lah, minta buku setumpuk dibawa pulang lah, minta macem-macem. Nggak apa-apa kan, aku juga minta imbalan dengan apa yang sudah aku lakukan. Itu adil, Kak, adil. Adil dari mana? Dari ya nggak tahu sih Kak Ike dari mana. Cuma itu nggak adil, Ninit. Nggak adil. Enggak. Iyalah. Loh, itu kan saling, Kak. Kakak butuh bantuan Ninit. Ninit butuh permen, butuh snack, butuh itu coklat, dan butuh buku. Itu adil, Kak. Gini loh, Nit. Manusia itu tuh makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang butuh pertolongan orang lain. Nah, kamu sering baca Alkitab nggak? Iyalah. Yakin? Iya. Ya berarti kamu tahu dong manusia pertama di bumi itu siapa? Adam. Nah, Adam tuh satu-satunya manusia saat itu. Karena Tuhan sangat sayang sama Adam, diciptakanlah manusia kedua. Siapa namanya? Hawa dong. Bener nggak, Kado? Wah, iya bener tuh. Wah, kamu bener. Tas dulu luar dong. biasa. Tas dulu juga. Pinter juga kamu ya. dong. Iya. Sebagai anakmu memanggilmu Bapa.
Nah, maksud Tuhan menciptakan Hawa supaya Adam dan Hawa saling melengkapi satu sama lain. Bener. Mereka saling membantu, gitu nih. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Nah, coba deh Ninit pikir. Kalau Ninit tuh butuh orang lain gak sih untuk menjalani hidup? Perlu dong, butuh orang lain dong. Ayo, contohnya apa coba? Apa ya? Mau tahu? Apa, Kak? Ini tuh sangat dekat banget sama kita. Kesukaan Kak Dodo, kesukaan Kak Ike, dan yang pasti kesukaan kamu, Nit. Apa, Kak? Coba kamu jawab ya. Tebak Kamu dong, ya. kamu harus ya. tebak. Kakak hitung ya. 1, Apa, Kak? 2, Ih, apa? 2,5, 3. Jawabannya adalah makanan. Kok makanan? Ih, Kasih tau kirain Dok, kasih tau Dok. sesuatu yang heboh dan lebih hebat lagi ternyata kok makanan. Loh iya. Sekarang Kak Dodo mau tanya, yang menanam padi buat nasi di rumah, emangnya mama? Bukan kan? Nah, yang nanam pasti para petani kan? Nah, karena itu kayak nasi di rumah Ninit, ikan yang di rumah Ninit yang buat digoreng, habis itu buah, sayur, semuanya itu kan butuh bantuan orang lain. Snack yang tadi Ninit makan, buku yang tadi Ninit mau bawa pulang, itu juga butuh bantuan orang lain dong. Kayak baju yang Ninit pakai, Ko Ige pakai, Kak Dodo pakai. Ini semua emang dari siapa? Emang mama kita yang bikin semua? Enggak. Kan enggak, ini tuh butuh bantuan orang lain. Karena itulah manusia disebut makhluk sosial. Oh, Gitu nih. ya. Ninit dan adik-adik di rumah, ingat nggak di Alkitab kita bisa melihat Tuhan Yesus saat melayani manusia tanpa pandang bulu. Ada yang orang kaya dilayani Tuhan, orang miskin juga dilayani Tuhan, yang punya jabatan, orang-orang yang biasa saja, ada yang sakit, ada orang-orang yang dirasuk setan, semuanya Tuhan mengasihi. Nah, adik-adik, dengarkan ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-murid bagaimana seorang Samaria yang murah hati memberi pertolongan. Ada seorang Yahudi yang mengalami perampokan di tengah perjalanannya sampai terluka parah. Saat di jalan itu dalam keadaan terluka, lewatlah seorang imam. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu lewatlah seorang Lewi. Sama seperti imam tadi, hanya melihat orang yang terluka itu dan melewatinya dari seberang jalan. Mereka cuek saja, tidak menolong orang Yahudi yang terluka parah itu. Tetap aja jalan dan tidak menolong. Lalu lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria sejak lama tidak disukai oleh orang Yahudi. Malah dia yang memberi pertolongan. Lalu, orang Samaria itu membawa orang Yahudi yang terluka parah itu ke penginapan. Di penginapan, dia merawat orang Yahudi yang luka itu. Sampai besoknya, orang Samaria ini menitipkan uang sebesar 2 dinar pada pemilik penginapan untuk merawat orang Yahudi tersebut. Bahkan, orang Samaria ini berjanji akan memberi uang lagi kalau kurang. Nah, dari cerita ini, adik-adik dan Ninit dapat pelajaran apa? Aku tahu, Kak. Aku tahu sekarang, kalau kita menolong tidak boleh memandang siapa dia dan tidak boleh membeda-bedakan. Dan kalau kita sudah menolong, kita nggak boleh mengharapkan balasan apapun dari orang yang kita tolong. Setuju. Pas dulu dong. Nah, ini Ninit, ayat yang buat Ninit dan juga teman-teman di rumah semakin paham tentang tolong-menolong. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 2.
bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuh kan, Tuhan memang menghendaki kita untuk saling tolong-menolong. Yuk teman-teman di rumah, kita baca bareng-bareng ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sip! Nah, dengan tolong menolong kita sudah melaksanakan perintah Tuhan dan pasti akan membuat hati Tuhan senang. Oh Kak, kalau suatu ketika kan kita menolong orang, Iya. terus kita dikasih sesuatu, kita boleh menerimanya enggak? Boleh dong, Nit. Yang nggak boleh itu adalah Mengharapkan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. No. Kak, aku pernah punya cerita dan mengalaminya sendiri, melihat sendiri. Ada salah satu temanku di sekolah itu, kan banyak tugas yang harus kita kerjakan toh. Terus dia nyuruh salah satu temanku. Dia bilang sih, aku mau nyuruh dia karena aku juga mau membantu dia. Jadi dia nyuruh temanku itu mengerjakan tugasnya, PR-nya, lalu dia ngasih uang. Kakak tahu nggak caranya ngasih uang? Heh, sini kamu, nih uang yang aku berikan kepadamu karena kamu sudah mengerjakan PR-ku. Dasar, kaum tidak mampu. Dan diberikannya dengan cara dilempar, Kak. Waduh, wah, itu jangan dicontoh, Nit. Itu bukan menolong namanya, itu lebih ke menghina, mengejek, dan menyepelekan orang itu. Enggak lah Kak, Nini nggak akan melakukan itu. Nini tahu kok itu pasti menyakiti hatinya dan memberikan luka di hatinya. Oh iya, Nit, satu hal lagi untuk Ninit dan juga teman-teman di rumah. Tuhan mau kita untuk menolong sesama, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun balasan dari sesama manusia, melainkan untuk menunjukkan teladan kasih Kristus Yesus kepada sesama manusia, Nit. Tuhan mau kita menjadi contoh yang benar dan menjadi penolong bagi orang lain dan melakukannya dengan Tulus. jangan sampai kita menolong orang lain hanya supaya dipuji dan dilihat orang lain. Itu namanya nggak tulus. Jadi kesimpulannya, kalau kita menolong orang lain dengan tulus, artinya satu, kita tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan siapapun yang kita tolong. Betul. Dan yang ketiga, kita bukan untuk pamer, hanya untuk dipuji. Wah Kak, berarti aku tadi menolong juga tidak tulus dong. Karena aku mengharapkan dapat ini, dapat itu, dapat snack, dapat permen, dan boleh bawa buku pulang. Ya, maafkan aku ya Kak. Kak, boleh Kak? Kak Dodo sama Kak Ike mendoakan Ninit supaya Ninit bisa jadi penolong yang baik. Dan juga berdoa bersama-sama teman-teman yang ada di rumah. Oh, boleh dong. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar apa kata firman-Mu. Kami semakin mengerti bahwa menolong sesama adalah salah satu hal yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ajari kami supaya ketika kami menolong orang lain, kami menolong dengan penuh hati yang tulus. Kami tidak mau melakukan dengan tujuan yang mendapatkan pujian. Ajari kami untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. 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 Oke Nit, sekarang udah tahu dong bagaimana kita menjadi penolong yang baik untuk sesama. Yes, terima kasih Kak. Sudah mengingatkan Ninit dan mengajari Ninit menjadi penolong yang baik. Sama-sama Ninit. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Teman-teman, menolong itu juga wujud dari kasih. Jangan lupa kita harus selalu bermurah hati. Oke? Jangan ragu untuk selalu menolong sesama ya. Iya benar kamu Nit. Iya, benar. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah